Oke ya, aku langsung aja 700 yang baru 700 yang nonton, bentar lagi 1000. Orang Harrison ada yang suka malam. Aku sebenarnya suka sore sih, tapi kayaknya banyakan yang nonton yang malam. Ya udah, minggu depan tanggal 26 aku mulai malam lagi. Seminggu ini sore jam 4 sore ya. Oke, aku akan kasih lihat. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Halo everyone, kita ketemunya sore hari dan saya masih segar, masih belum ngantuk jam segini. Guys, apa kabar semuanya? I Gusti Agung Ayu Widari, Aldi Mandala Putra. Hai semuanya, semoga sore hari ini yang nonton banyak juga ya, kayak yang malam hari gitu. Actually, teman-teman, sore hari ini kalian lagi ngapain ya? Lagi sibuk apa? Ada David Chris, Wenas 21, ini apa sih rambutnya? Jekus TD, Elbeta 79, Edward Irwantoro, Vicky Huang, dari Taiwan, Jokombolo. Halo semuanya. Kenapa di live-nya nggak malam? Karena aku seminggu ini mulai dari sore hari ini sampai Senin depan aku mau ikut kelas online. Kelas apa tuh? Kelas Qigong gitu. Kelas Qigong biar makin sehat, biar makin oke aja. Oke, aku kan langsung aja bahas ya guys. Kayaknya sore hari ini nggak terlalu rame kayak malam, tapi ya udahlah, yang penting aku share apa yang ada di market. Dan sore hari ini nanti kita juga akan ditemenin oleh Coach mtrade, yaitu Coach Tasya. I Gusti suka sore, ada yang suka sore, ada yang suka malam. Siapa suka sore, siapa suka malam? Ikut kelas diet. Emang aku gendut ya. Liana Lim, IHSG sore turun ya, apakah sudah waktunya turun? Ntar aku jawab ya, aku tunggu bentar lagi yang join biar lebih banyakan. Dan aku lupa gambar alis Instagram live sore ini. Baiklah, kalian kalau nggak aku kasih tahu kayaknya nggak tahu juga, tapi aku kasih tahu jadi kalian jadi tahu. Oke ya, aku langsung aja 700 yang baru 700 yang nonton, bentar lagi 1000. Orang Harrison ada yang suka malam. Aku sebenarnya suka sore sih, tapi kayaknya banyakan yang nonton yang malam. Ya udah, minggu depan tanggal 26 aku mulai malam lagi. Seminggu ini sore jam 4 sore ya. Oke, aku akan kasih lihat. Ini chart IHSG ya, IHSG-nya hari ini dia berjuang lagi untuk breakout, tapi udah tinggi banget ya. Dan juga kalau kita perhatiin valuasi dari IHSG ini memang merupakan yang paling tinggi di Asia Tenggara gitu. Jadi IHSG ini jadi indeks yang paling outperform bahkan di Asia Pasifik, bukan cuma di Asia Tenggara gitu. Nah, secara year to date-nya IHSG ini udah naik 9,94% atau hampir 10%-an gitu. Sedangkan Malaysia tuh cuma 1,97% aja. Terus kemudian kalau Filipina itu malah turun banyak. Terus sekitar 1,93%. Terus kemudian dari Singapura itu sekitaran 6,83%. Indeks dia naik dari awal tahun. Thailand cuma naik 1%-an juga. Terus Vietnam turun 1,75%. Jadi IHSG memang naiknya udah yang paling tinggi performanya, dan kemudian juga secara valuasi itu PI IHSG itu yang tertinggi di Asia Pasifik gitu. Jadi kita masih harus hati-hati atau waspada untuk reversal gitu.
Nah, terus teman-teman kita akan lihat untuk chart IHSG udah hampir 1000 yang nonton. Ini rawan banget profit taking, kalaupun breakout ini bonus aja. Jadi bulan April, bulan Mei ini udah banget rawan profit taking ya. Udah rawan koreksi, jadi kita hati-hati pada saham-saham yang relate banget dengan IHSG, contohnya saham-saham perbankan besar dan juga saham teknologi gitu. Nah, kalau BCA sendiri sebenarnya ini udah di area support banget. Beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas BCA tuh di support kuatnya di level 7.600. Nah, ini udah kena tadi tuh kena terendah 7625 gitu ya. Jadi sekitaran 7.600 gitu supportnya. Nah, ini teman-teman bolehlah kalau ada duit nyicil dikit-dikit buat jangka panjang. Terus teman-teman mesti waspadai untuk selain saham perbankan besar karena IHSG-nya udah tinggi banget ya, dan secara PI IHSG itu tertinggi di antara Asia Pasifik, growth-nya juga tahun ini udah paling tinggi. Jadi wajar kalau misalkan bulan Mei nanti ada koreksi ya, dan yang perlu diwaspadai lagi adalah saham-saham big cap dari sektor teknologi gitu. Nah, hari ini yang ngedrive IHSG naik tuh apa sih? Kalau kalian perhatikan gerakan IHSG itu selama 3 hari terakhir itu relate banget dengan gerakan dari saham GoTo gitu, Gojek, Tokopedia. Memang agak-agak normal, udah bisa ke saham-saham yang lain juga gitu. Tapi kalau kita perhatikan transaksi dari GoTo ini, oke, koneksinya putus-putus nggak? Ya, GoTo ini bakalan masih sideways, jadi kita masih wait and see untuk GoTo-nya. Terus aku akan langsung aja guys, jadi selain saham-saham perbankan besar, harus waspada terhadap saham-saham teknologi besar. Nah, hari ini tadi ada beberapa saham yang lumayan aktif itu dari sektor pertambangan, tapi sore hari ditutup turun, terutama dari komoditi CPO dan coal. Terus sore harinya tuh metalsnya masih naik. Nah, aku akan review dulu dari CPO dan coalnya gimana ya. Oke, sekarang koneksinya udah aman ya. Nah, aku akan review dulu dari CPO. Yang pertama pastinya dari AALI dulu nih gitu. Secara garis besar komoditi itu masih oke. Cuman jangka pendek bakalan ada normal correction dulu, tapi jangka panjangnya masih oke gitu. Nah, ini Astra Agro Lestari. Ini kemarin sempat aku gambar kayak gini, artinya ada potensi koreksi tapi ternyata dia naik lagi. Jadi mungkin 1-2 hari ke depan kalau ada koreksi dia nyentuh MA 20 ini area untuk buy on weakness-nya gitu. Terus kemudian yang kedua selain AALI kita akan lihat untuk LSIP. Ya, ini kita akan lihat LSIP tadi naik tinggi terus kena resisten 1540 dan kemudian ada koreksi di sore hari. Wajar banget, kenapa? Karena udah kena ya resisten kuatnya 1540 nih, banyak nyangkuters di sini, jadi banyaklah orang-orang yang udah kena sini tuh keluar gitu. Itu reasonnya dibalik resisten gitu. Terus kemudian kita akan lihat DSNG itu yang tertinggi di angka 715, which is ini sebenarnya belum kena resisten kuatnya ya. Resisten kuatnya di 745, cuman udah mulai pada banyak jualan juga karena naiknya udah signifikan dan banyak nyangkuters di sini. Nah, kita lihat sekarang dari sektor batubara. Batubara gimana? Nah, kalau diperhatiin batubara, yang pertama kita lihat dulu dari Adaro, sebelum nanti kita bicara tentang sentimennya bareng dengan Coach Tasya ya. Adaro ini hari ini koreksi normal, 2 hari ini koreksi normal dengan volume transaksinya kecil. Jadi ini malah bagus, baiknya ada koreksi normal dulu tapi bisa lanjut menguat lagi. Kita jangan terlalu ngegas ya untuk komoditi udah naik lumayan tinggi, jangka pendek mestinya ada normal correction dulu. Nah, selain Adaro kita akan lihat untuk saham batubara yang lainnya yang masih akan ada normal correction, yaitu ada di PTBA. Nah, sekarang kita lihat PTBA geraknya gimana. PTBA ini masih di puncak kayak gini. Nah, ini bisa koreksi normal. Kalau koreksi normal bisa sampai ke level 3650-an. Bahkan kalau sampai ke 3620 itu area yang cukup bagus untuk buy on retracement atau buy on weakness. Jadi tungguin aja koreksinya. Kalau misalkan koreksi sampai ke area tersebut, itu area bagus untuk beli. Sekarang jangan beli dulu. Sekarang ketinggian kemahalan. Jadi PTBA jangan beli dulu. Meskipun jangka menengahnya untuk sektor komoditi itu masih bisa naik gitu ya.
Aku kalau jam segini masih full energi guys, nggak ngantuk-ngantuk gitu ya. Oke. Kemudian selain PTBA, kita akan review lagi dari sektor komoditi batubara, yaitu ada saham Indika Energy ya. Jadi Indika Energy, teman-teman kalau perhatikan di sini, ini dia juga ketahan dikit nih, udah kena resisten kuatnya dekat area 3000, dan waktu itu memang jatuhnya cepat banget pas tanggal 7-8 Maret tuh seminggu tuh kayak jatuh cepat banget gitu ya, dalam banget jatuhnya. Jadi ini mereka para nyangkuters tuh ya seneng lah, mereka profit taking atau amanin modal dulu gitu. Jadi kalau misalkan ada retracement, ini bakalan kita akan buyback lagi. Jadi kita nunggu retracementnya mungkin sekitaran 2600-an, lumayan dalam, makanya jangan beli sekarang agak-agak ketinggian untuk Indi. Dan juga saham-saham dari sektor batubara yang lainnya aku nggak akan review terlalu banyak batubara karena posisinya lagi di pucuk pohon cemara, lagi ketinggian gitu, jadi kita nunggu koreksinya. Dewi Tarwati minta dibahas saham BRIS, ntar aku akan bahas saham BRIS, tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa join aplikasi Mtrade. Kamu bisa join yang gratis dengan cara download dan juga register di situ langsung, atau teman-teman bisa join yang VIP dengan cara klik link di bio saya atau ke mtrade.id ya. Mumpung ada promo lebaran loh, dan juga mumpung ekonomi lagi mau recover, nanti akan ada banyak peluang. Oke, sekarang kita akan bahas sektor komoditi lainnya yang hari ini juga aktif dari sektor komoditi metals. Sekarang kita lihat dari Antam. Antam gimana? Antam hari ini tadi breakout. Ya, ini hari ini tadi breakout, tapi kayaknya swing trading kita juga nggak akan lama-lama banget ngeholdnya untuk Antam ini. Jadi kita lihat target jangka pendek atau resisten jangka pendeknya tuh ada di area 3000 sampai level 3170-an gitu. Nah, terus teman-teman perhatikan di sini. Ini Antam di Mtrade untuk jangka pendek tuh kita baru beli tadi 13 April deh. 3-5% cuannya, terus jangka menengahnya 59 sampai 64% gitu ya. Jadi 59 sampai 64%. Nah, hari ini tadi ada juga saham dari sektor komoditi metals lainnya yang lagi breakout, tapi Mtrade cuman di jangka pendeknya tuh Antam doang masuknya, dan itu pun di tanggal 13. Kenapa? Karena kita ngelihatnya ya udah agak-agak ketinggian, jadi Mtrade masuknya beberapa hari yang lalu. Kesimpulannya sih baik komoditi metals maupun komoditi batubara ataupun CPO itu udah agak tinggi, jadi kita mulai agak-agak nunggulah wait and see gitu. Nah, ini tinsnya teman-teman perhatikan tadi juga breakout dari level 1950, tapi ini breakout udah yang kesekian kali di atas dan udah deket banget sama resistennya. Jadi di Mtrade tadi cuman wait and see doang, dan juga kita ngelihatnya meskipun masih bisa naik, kita lebih cenderung ngehold aja yang jangka menengah, udah cuan 41%. Pertimbangan kita adalah IHSG itu ketinggian gitu. IHSG udah ketinggian banget baik secara growth-nya, terus kemudian selain secara growth-nya ketinggian, kemudian IHSG juga secara PI-nya, secara valuasinya tuh ketinggian dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik yang lain. Takutnya ntar ada koreksi normal kalau misalkan koreksi. Oke, nah itu tadi saham-saham komoditi yang udah lumayan tinggi. Nah, sekarang kita mau lihat nih, komoditi ada nggak sih yang masih murah? Ada loh ternyata komoditi yang masih murah. Kita lihat saham Medco. Tadi ada request duit dan WNTR, ntar aku cek juga ya. Oke. Nah, ini Medco kemarin sempat breaking down dari MA 200 dan MA 100-nya, terus kemudian mantul di area support di 515-an gitu. Nah, terus ya tadi kita ada buy Medco untuk jangka pendeknya, upside-nya masih lumayan jika dibandingkan dengan saham-saham komoditi lain kayak coal, CPO dan lain-lainnya. Ini tuh masih belum dekat dengan resisten. Jadi ke resisten tertingginya sekitaran level 700 itu masih ada upside sekitaran 20 sampai dengan 25% gitu, 20 sampai dengan 25%. Jadi masih oke gitu. Jadi teman-teman kalau mau buy on weakness sekitaran 500
50 atau 540-an masih oke gitu. Dan tadi kita udah masuk duluan untuk M-Trade. Nah, aku pengen highlight teman-teman, mungkin aku kasih satu tips analisis teknikal ya. Moving average di masa sideways itu nggak terlalu akurat. Jadi moving average di masa sideways itu seringkali ditabrakin, baik tabrak atas maupun tabrak ke bawah. Jadi ketika marketnya lagi sideways itu kita lebih baik cenderung pakai garis-garis horizontal aja daripada kita pakai moving average karena kurang akurat. Bahkan kalau kita perhatikan moving average gede pun sering ditabrakin di sini. Jadi ini contohnya, ini MA gede, ini MA 200. Ini paling lumayan nih, paling lumayan jarang ditabrakin gitu. Tapi yang terakhir ini kita kena tabrak juga, udah tabrak turun, tabrak naik lagi gitu. Jadi istilah kata tuh dia udah mulai nggak terlalu akurat gitu. Apalagi kalau moving average yang kecil-kecil di sini, ini MA 100, terus ini MA 20 dan ini MA 50-nya. Di sini dia kena tabrak sekali, turun, naik lagi, terus turun lagi gitu. Ya intinya kalau moving average di masa sideways itu agak kurang akurat. Jadi kita banyak pakai garis-garis horizontal gitu. Nah, selain Medco, kita lagi mau watch lagi untuk saham-saham komoditi yang masih murah. Sebentar ya, yang minta di review pakan ternak, sabar ya. Oke. Ya, ini Elsa. Elsa ini kalau teman-teman perhatikan, tadi aku ada mention tentang moving average yang sering ditabrakin pas lagi sideways ya. Salah satunya ini saham Elsa, bukan Elsa. Elnusa. Elnusa nih teman-teman perhatikan, ini ada MA 200, MA 100 ditabrakin ke bawah, terus kemudian ini kena lagi, tabrak lagi ke bawah, dia tabrak lagi naik ke atas gitu. Jadi agak-agak kurang akurat. Makanya kita perbarui supportnya, kita pakai garis ini aja 284 nih sebagai support yang lebih akurat karena dia sempat 3 kali malahan. Aku tarik sampai ke sini. Nah ini sekali, di sini dia nggak bisa ditembus. Ini yang kedua dia gagal tembus juga. Ini yang ketiga juga dia bisa menahan alias nggak bisa ditembus juga gitu. Jadi kesimpulannya Elsa support kuatnya di 284 dan ini sampai ke resisten terkuatnya di level 360. Ini Elsa masih ada upside dalam rentang waktu kurang dari 3 bulan. Upside-nya sekitaran 20%. Oke, jadi silahkan di watch untuk dua saham ini. Sedangkan kalau di M-Trade teman-teman mau tahu petunjuk trading kita real time beli jual ada dikasih tahu di M-Trade. Oke. Terus sekarang kita mau bahas saham apa lagi yang menarik nih. Kira-kira tadi aku bikin story saham apa? Saham apa? Sebelum aku bahas saham-saham yang aku bahas di story tadi, aku mau bahas saham Gosco dulu deh. Ini banyak yang request, sama AGII banyak yang nanya juga gitu. Gula Stuf disclaimer, oh ya kelupaan disclaimer ya. Jadi investasi saham mengandung resiko yang diantisipasi sendiri masing-masing ya. Oke, terus kita di sini review saham bukan merupakan perintah beli gitu ya. Terus kemudian kita lihat Gosco seperti tadi yang di request oleh salah satu teman kita. Gosco jangka pendeknya merah normal banget dan memang mesti harus ada koreksi seperti gambar yang kita buat beberapa hari kemarin. Kita coba pasangin satu garis Fibonacci di bawah sini, extreme low sampai extreme high-nya di sini. Supportnya di level 204, jadi kalau misalkan koreksi sampai ke level 204 ini merupakan area yang bagus kalau misalkan kita mau buyback lagi buat swing trading. Sedangkan kalau yang jangka menengahnya masih ngehold di M-Trade sih, Gosco udah jual dari kapan-kapan hari buat swing tradingnya. Udah nih dia untung 16-22%. Sedangkan jangka menengahnya kita masih ngehold, jadi kita nungguin Gosco turun buat kita mau buyback lagi guys gitu. Oke. Gosco mana yang mau cuci piring, asing cicil jualan, ya udah jualan dulu aja nggak apa-apa. Yang swing trading nanti kita tungguin lagi sekitaran level 204-an buat buyback, sekitar itu ya range-nya sampai 210-an kira-kira lah.
fleksibel nunggu candle hijau. Jadi kalau di area itu masih candle merah ya kita tunggu sampai keluar hijaunya dikit gitu. Terus aku mau review juga beberapa saham yang udah naik beberapa hari kemarin, tapi terus hari ini turun gitu. Nanti aku akan bahas properti seperti yang aku tadi mention di story aku gitu. Nah ini ada AGII. AGII hari ini turun sampai ARB 6,53%. Masih oke nggak nih? Wah masih oke sih kalau jangka pendeknya turun normal gitu. Jadi justru malah kita nungguin dia turun terus kemudian nanti mantul lagi. Kemungkinan kena di level 2000-an di sini atau di 2050-an, dan kalau dia keluar reversal mulai mantul balik dikit, nah kita akan buy gitu. Nah terus kemudian selama dia turunnya volumenya lebih kecil daripada volume naik nggak apa-apa gitu ya, jadi kita akan wait and see. Terus jangka menengahnya AGII yang sempat beli di bawah bareng M-Trade masih untung sekitaran 50%, masih boleh hold nggak nih? Boleh gitu ya. Aku disclaimer ya guys ya, aku AGII sih saya personally aku hold buat jangka menengah gitu. Kenapa? Ya karena aku suka aja lihat patternnya, kayaknya sih bakalan bisa beggar. Tapi disclaimer juga teman-teman yang nggak siap dengan fluktuasi swing trading aja ya, apalagi udah modal di atas, better swing trading. Modal atas tuh modal berapa? Untuk AGII modal atas di atas level 1850. Jadi kalau di bawah 1850 tuh boleh jangka menengah. Tapi kalau di atas 1850 di bawah garis biru ini, di bawah 1850 boleh hold, di atasnya itu buat swing trading alias mesti profit taking dulu gitu. Oke, terus kemudian Miss bisa dijelaskan terkait pembelian asing dan lokal. Reiki Wowiling nggak ada penjelasannya gimana sih, asing ya dari investor asing, lokal ya dari investor dalam negeri gitu aja gitu, dari broker dalam negeri gitu. Oke, terus selain AGI aku mau bahas properti ya. Saham edisi lebaran apa nih? Nonton aja IG Live tiap hari. Properti ya, tadi aku ada mention properti, itu ada mantul di area supportnya gitu. Nah setelah sekian hari nih, ya ini salah satunya BSDE, tapi M-Trade tuh masuk ke BSDE kemarin buat jangka panjang, yang jangka pendeknya hari ini tadi kita masuk di CTRA gitu. Karena kayaknya sahamnya juga udah mulai lumayan banyak ya. Nah BSDE ini cakepnya apa? Ini pada tanggal 8 Maret ya, dan 9 Maret itu naik dengan volume transaksi sangat tinggi sekali, artinya ada akumulasi. Dan ketika dia turun ke area di bawah sini, ini volume transaksinya kecil, jadi sebenarnya ini yang buang barang juga nggak sampai yang banyak banget gimana gitu, dan justru malah kita bisa akumulasi lagi untuk jangka menengah atau jangka panjang gitu. Jadi yang kemarin BSDE M-Trade ada infoin untuk jangka menengah pada tanggal 12 April. Sebenarnya ini lebih ke investing sih ya gitu. Kita kayaknya bakalan munculin juga untuk jangka panjangnya dari level beli yang sama. Mungkin sebagian bisa hold untuk jangka menengah dan jangka panjang gitu. Nah terus kemudian untuk BSDE sendiri ini upside-nya bisa sampai 1050, sempat kesentuh di 30 Maret kemarin. Nah yang menarik ya, ada rekomen jangka panjang. Andri nanya ini salah satunya BSDE gitu, tapi jangan memenuhi portfolio, mungkin sekitaran 15% aja dari total portfolio gitu. Sedangkan untuk yang lainnya selain BSDE kita akan lihat SMRA dan juga CTRA. Jadi BSDE, SMRA dan CTRA ini patternnya mirip. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini nih. Oke, nah ini teman-teman perhatikan dia ngebentuk higher low gitu. Aku sempat jelasin di reels aku tadi gitu. Jadi low tuh kayak gini loh, ini bentuk huruf O, ini namanya low, V dan U ini low. Jadi ini dia kebentuk higher low dari yang sebelumnya di sini. Terus kemudian ini mirip banget sama BSDE, jadi jatuhnya volumenya kecil gitu. Upside-nya bisa sampai level 820 dari harga sekarang. Jadi yang kemarin sempat cut loss mungkin bisa mulai untuk buyback dikit-dikit gitu
sekitaran 15%. Nah, selain SMRA, kita juga akan lihat saham CTRA. Oke, terus ini CTRA. Ya, ini teman-teman bisa perhatikan dia ngebentuk 3 kali higher low. Ini yang aku bilang juga tadi bahwa moving average di level sideways tuh banyak ditabrakin gitu. Jadi ini udah ketabrak up, breakout, terus ini ketabrak turun, ketabrak naik lagi beberapa kali. Jadi moving average di masa sideways tuh nggak terlalu akurat gitu. Terus kemudian kita akan lihat untuk upside-nya. Ya, ini sekitaran 13% ke resisten 1140, kemungkinan bisa tercapai dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Oke, terus yang paling menarik, yang paling beda adalah Pewon. Chandra NL Property Hold atau cicil beli nambah. Kalau aku personally sih aku beli ada BSDE dan SMRA di bawah-bawah gitu. Karena aku mau simpen buat jangka menengah sampai beberapa bulan ke depan. Ada yang nanya tentang pemilu tahun politik, aku bahas di lain waktu ya karena masih agak lama. Nah, ini yang paling beda tuh Pewon. Ini teman-teman lihat Pewon. Jadi Pewon ini kenapa dia turun sendiri? Apakah dia yang paling jelek? Enggak, dia bukan paling jelek. Justru dia paling menarik. Kenapa? Karena dia punya recurring income. Dan yang lucu nih, kalau sektor properti yang lainnya ya sekarang tuh lagi di sini. BSDE, SMRA, CTRA, teman-teman bisa lihat nih ya. Ini aku balik lagi ke BSDE. Nah ini dia udah naik tinggi, terus kemudian turun, baru mantul lagi kan. Nah teman-teman bandingkan sekarang dengan Pewon. Oke, ya ini Pewon itu udah di atas, sedangkan BSDE, CTRA, SMRA tuh masih di area sini nih. Jadi bisa nggak ngejar Pewon? Aku bilang sih bisa gitu. Oke, Budika Kausingli, kalau dalam portfolio udah ada satu properti, apakah bisa tambah satu saham di sektor properti lagi? Kalau aku sih 2 doang ya, BSDE dan SMRA doang, dan itu mirip-mirip sebenarnya, patternnya tuh mirip banget gitu. Nih, aku kasih lihat nih BSDE gimana, SMRA gimana. BSDE kayak gini. Nih, ini BSDE. Nah, teman-teman lihat aja, ini naik dengan volume transaksi tinggi, ini volumenya tinggi, ini jatuh volumenya kecil terus mantul. SMRA coba lihat. Nah, ini SMRA sama juga, dia naik dengan volume transaksi dia naik dengan volume transaksi tinggi. Ini aku kasih lihat volumenya di sini, terus dia turun, dia mantul lagi. Jadi patternnya mirip. Jadi kalau kalian cuma punya satu pun BSDE doang tuh nggak apa-apa, dia juga fundamentally oke. BSDE, SMRA tuh 2 yang paling bagus kalau properti yang nggak punya recurring income gitu. Oke. Karlina Kirai ada Pewon, BSDE, SMRA, bagus lah, oke lah. Kalau aku, nah kenapa aku suka BSDE sih, dia secara kapitalisasi juga cukup besar. Oke, aku akan invite coach dari Mtrade, nggak tahu siapa dulu yang muncul nih, apakah coach Afif atau coach Gracia. Yang jelas nanti aku akan bahas technical saham lagi. Kita mau bahas tentang, dan juga kita akan bahas fundamental beberapa saham. Ring light. Halo Coach Tasya. Halo Miss. Apa kabar Coach Tasya? Baik Miss, luar biasa. Mungkin bisa agak mundur dikit biar ini wajah cantiknya nggak kepotong. Oh iya. Ya, kameranya naik dikit deh. Atau aku mundurin? Oke, udah oke Miss. Oke. Kameranya naikin dikit aja. Oke ya. Oke. Ya, Coach Tasya. Coach Tasya, boleh dibahas tentang kondisi makro beberapa saham, kondisi makro dan juga fundamental beberapa saham. Mau mulai dari mana, silahkan.
Oke, mungkin dari makro global dulu ya, Miss. Jadi kan kita lihatnya global, nasional, terus nanti ke mikro saham-sahamnya. Oke, kalau dari global sendiri sebenarnya masih banyak undecision ya, karena ya saat ini masih ada sentimen perang gitu. Katanya juga Rusia nih mau ada nuklir gitu ya, tapi kita masih belum tahu sebenarnya gimana. Tapi ketegangan perang Rusia-Ukraina ini masih terus berlanjut. Kemudian juga kemarin sempat koreksi kan ya minggu lalu untuk bursa globalnya. Ini juga ada dari earning season, sebenarnya earning season kuartal 1 ini lagi di watch sama pelaku pasar gitu ya, tapi untuk earning season kali ini ada potensi ini bisa jadi momentum taking profit gitu, karena ya kondisi global yang masih undecision, jadi ada kekhawatiran gitu hasil kinerja keuangannya tuh nggak maksimal seperti yang diharapkan gitu. Dan tapi ada yang surprisingly dari data GDP China itu naik 4,8% untuk kuartal 1 ini ya. Mungkin karena di Februari lalu kan ada Imlek ya. Jadi memang kontribusi ke GDP-nya cukup tinggi gitu. Tapi kita juga perlu antisipasi di kuartal 2 nanti untuk GDP China mungkin bisa akan melambat karena ya di China kan masih lockdown gitu ya. Apalagi ada supply chain issue gitu. Kalau dari Indonesia sendiri, kalau dari Indonesia ini ada sentimen terbaru dari peraturan tentang batu bara teman-teman. Jadi pajak royalti itu udah dipatok di 14%. Kenapa sih kok dipatok ya? Karena harga jual untuk domestik pun juga dipatok gitu. Jadi untuk PLN itu nanti dijual di 70 US dollar per ton. Kalau untuk yang industrial kayak di semen-semenan gitu dijual di 90 US dollar per ton gitu. Jadi di harga domestik bisa lebih murah karena dari harga ekspor untuk royalti batubara itu dinaikkan jadi 14% kayak gitu. Nah, tapi ini juga jadi sentimen yang positif ya untuk semen-semenan gitu, karena ketika nanti harganya ya bisa realisasi di 90 US dollar per ton ini, nanti nggak akan terlalu membebani dari beban operasionalnya seperti itu. Kemudian hari ini juga ada rilis data dari neraca dagang Indonesia. Jadi neraca dagang kita tuh surplus lagi di sekitar 4 miliar US dollar gitu. Ini merupakan surplus yang ke-23 kalinya ya berturut-turut. Ini cukup positif karena kenapa? Ya karena ekspor kita lebih tinggi dibandingkan impor gitu. Nah, ekspor kita itu tinggi karena memang posisi kita Indonesia ini sebagai produsen komoditas ya, kayak seperti batu bara, terus ada nikel juga, komoditas yang lainnya juga kan masih atraktif gitu harganya, Miss. Mungkin itu untuk global nasional. Oke. Terus kalau fundamental saham tadi ada yang saya mention, Tasya mau bahas yang mana? Oke, mungkin properti Miss, hari ini Cetra kan naik cukup signifikan ya, yang paling leading dibandingin properti lainnya. Oke. Kalau Cetra sendiri hari ini kalau nggak salah naik 5%-an gitu ya, dan emang sebenarnya saham properti itu naik juga karena di satu sektornya tuh juga naik. Kalau teman-teman lihat ada kodenya tuh IDX Property itu hari ini naik sekitar 1%-an ya. Jadi emang satu sektor tuh bareng-bareng naik gitu. Tapi beberapa hari ini tuh Cetra itu rilis LK teman-teman. Itu pendapatannya naik sekitar jadi 9 triliun. Ini naik sekitar 20%-an kalau nggak salah. Nah, Cetra ini juga kenaikannya karena dari segmen development property ya, itu nyumbang sekitar 63%-an, itu jadi 5 triliun gitu. Tapi sebenarnya Cetra ini yang menarik juga punya recurring income, walaupun masih kecil ya, 17%-an gitu. Tapi ya kita expect kalau misalnya ini COVID-nya kan sekarang udah melandai, kemudian juga orang-orang udah mulai banyak ke mall gitu kan, dan Cetra juga punya banyak recurring income kayak di mall gitu ya. Jadi ya ada potensi nanti untuk kuartal 2-nya bisa meningkat gitu pendapatan dari recurring income gitu sih, Miss. Ini mau nyenengin Teddy Bolandra nih. Teddy Bolandra tuh seneng banget sama SMBR, semen batu raja, sama semen-semenan, pokoknya dia mention terus gitu. Tasya kayaknya ada sentimen positif deh dari sektor batu bara untuk ke semennya gitu. Boleh di-mention? Oke. Iya, tadi udah aku mention, Miss. Terkait itu ya, tadi harga batu baranya kan di 90 US dollar per ton gitu. Jadi kan emang kalau kita mau suatu emiten semen ini mau produksi semen kan perlu batu bara ya buat bakar semennya gitu kan. Nah, jadi ketika kemarin tuh kan harga batu bara sempat ke 300-an, ke 400-an, itu kan cukup membebani banget untuk beban operasionalnya.
di emiten semen ini. Nah, ketika harganya itu bisa turun ya ke 90 US dollar, ini kan tentu akan meringankan gitu beban emiten semen-semenan ini. Jadi beban operasionalnya nggak akan terlalu tinggi gitu ya. Apalagi sekarang juga COVID-19 udah melandai, artinya kan orang-orang juga udah mulai bisa jalan proyek lagi nih gitu. Artinya juga demand akan semen ini juga bisa mulai pulih gitu teman-teman. Nggak kayak tahun lalu yang sempat mandek kan proyek-proyeknya. Oke deh, thank you deh Coach Tasya. Aku mau bahas technical dulu dan mungkin nanti sama Coach Afif. Oke, thank you ya Coach ya. Oke, ini aku mau ngejawab pertanyaan thank you, Nis. 2007208 kenapa di saat IHSG makin ATH makin naik, saham perbankan makin tertekan? Biasanya kan yang leading yang bikin IHSG naik itu perbankan. Pertanyaan bagus banget Jefong. Jadi gini, sekarang itu yang ngedrive IHSG bukan cuma sektor perbankan dan consumer. Kalau dulu kan malah consumer good itu ngedrive juga gitu. Tapi sekarang porsinya tuh udah digantikan dari sektor teknologi, yaitu sejak Bukalapak dan juga GoTo IPO, terus ada DCII beberapa waktu yang lalu, dulu bahkan juga di MMX waktu dia naik-naik terus gitu. Jadi beberapa hari ini ketika Gojek Tokopedia udah melantai di bursa, pergerakannya tuh jadi sangat mempengaruhi sekali pergerakan dari IHSG ini. Jadi lebih volatile gitu ya. Nah, itu semoga ngejawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah sektor, masih gede sektor perbankan sebenarnya, tapi perbankannya nggak terlalu signifikan gerak akhir-akhir ini. Terus, tadi ngarep apa sih? Oke. Aku mau bahas sektor semen yang tadi barusan dibahas secara fundamental dan makro oleh Coach Tasya. Aku akan bahas semen untuk teknikalnya. Beberapa saham semen kabarnya gimana sih? Lagi murah-murahnya sih, sangat murah sekali. Kalau kalian mau spekulatif kumpulin buat jangka menengah sih, ini termasuk yang murah gitu. Cuman aku kok nggak terlalu tertarik gitu ya. Bisa sih naik tapi nggak terlalu tertarik. Ntar deh kalau udah patternnya lebih membaik, aku akan masuk ke sini gitu. Dan juga selain tadi SMBR Batu Raja, ini ada Semen Indonesia. Semen Indonesia juga lagi di bawah gitu, lagi murah-murahnya sih. Kalau ditanya ada akumulasi nggak? Mulai ada tanda akumulasi, dia mulai ada dua volume hijau tinggi gini. Cuman nggak sebagus pattern akumulasinya tuh di sektor properti. BCA udah aku bahas ya. Buat yang baru nonton dan yang bingung kenapa aku IG live jam segini, aku seminggu ini ada ikut kelas online Cikum gitu buat kesehatan. Jadi kelasnya jam 5 sampai jam 11 malam. Jadi selama seminggu ini sampai Senin depan sampai tanggal 25 IG live jam 4, habis itu jam 8 malam lagi. Oke. Nah, terus ini banyak yang nanya ayam-ayaman nih, Cepin dan juga Java gimana? Kita lihat ya. Cepin dan Java ini hari ini dia breaking down. Javanya hari ini breakdown dari 1555 ya, masih di state 1 cuman jadi slow down, breakdown dari sini. Jadi aku nggak gitu suka sih untuk Java, cara teknikalnya jadi nggak begitu bagus, jadi batasi resiko dulu aja gitu ya. Terus kemudian jadi lebih ke properti dulu untuk jangka menengahnya, dan jangka pendeknya lebih ke metals dan oil gitu. Oke, terus kemudian kita lihat Cepin dia udah jatuh duluan. Dan mulai ada tanda reversal. Kita wait and see dulu aja ya. Terus ini Pukuh nanya TOWR tawar-tawaran masih menarik, sektor telekomunikasi masih menarik, dan juga teknologi masih sideways. Untuk jangka menengah masih oke, jangka pendeknya ntar dulu, wait and see dulu. Oh ya, aku kelupaan ada satu saham yang juga interesting banget, Excel Axiata ya. Jadi hari ini breakout, ini di Mtrade, kita cek Excel ada nggak. Tanggal 13 April itu di sini, di bawah sini gitu. Jadi Excel udah breakout hari ini, dan Mtrade beli kayak 2-3 hari yang lalu, 13 April. 2-3 hari perdagangan ya gitu.
Jadi kalau tanggal 13 tuh 5 hari yang lalu, tapi sekitaran 2-3 hari perdagangan yang lalu gitu. Upside-nya masih bisa sampai ke level 3320. Jadi kita tinggal nge-hold aja. Buat yang telat masuk ke Excel ya, mungkin tunggu koreksi dikit sampai di level 2800-an. Mtrade sih udah masuk duluan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau dibimbing tradingnya di Mtrade, bisa langsung klik link di bio saya atau ke mtrade.id ya. Mumpung ada promo Lebaran. Terus Tekim dan ICBP kenapa makin longsor? Kita akan bahas bareng dengan Coach Afif deh. Kita akan invite Coach Afif. Mana ya? Halo Coach Afif, Halo, apa kabar? Hehe, senyumnya baik, sumringah baik. sekali. Oke Coach Afif, Iya, Miss. ini Udah mau mau buka soalnya, Miss. udah mau buka. Masih 1 jam lagi, Viv. 1,5 jam, sabar ya. Coach Afif, Iya, gimana, Miss? mau bahas fundamental sama apa? Tadi kayaknya pakan ternak, terus Iya. poultry, kemudian Pakai nanya, banyak ditanyakan ya, Miss? bener, pakan ternak kenapa nggak naik-naik? Terus pulp and paper kenapa nggak naik-naik? Terus semen-semenan kenapa nggak naik-naik gitu? Ya, memang untuk beberapa sektor yang tadi disebutkan itu memang sekarang kayaknya investor lebih cenderung concern ke resiko-risikonya ya. Misalkan pakan ternak itu mereka kan sekitar 50% dari COGS mereka itu kan dari ini ya, komoditi, soft commodity, terutama dari kedelai yang hampir 100% kedelai Indonesia itu kita impor gitu. Artinya ketika komoditi di global itu naik tinggi banget, ya otomatis akan ada struggling gitu di bottom line dari emitennya gitu. Itu untuk poultry. Tapi memang untuk poultry sebetulnya secara cyclical saya cukup suka ya, Miss, karena kan kita ada momen puasa dan juga lebaran yang sebetulnya secara ASP itu di momen-momen ini itu mengalami kenaikan, yaitu yang sebetulnya diantisipasi oleh investor beberapa waktu lalu, tapi sepertinya hal itu sudah price in ya, dan di kondisi sekarang sudah slowing down secara sentimennya gitu. Kemudian tadi untuk consumer good ya, ICBP ya mungkin cenderung sama ya, karena kalau ICBP kita komoditinya lebih cenderung umum, karena kita di komoditinya si ICBP itu ada CPO, kemudian ada gandum, yang itu kalau kita lihat secara kenaikan year to date juga sudah sangat tinggi, karena Rusia ini menjadi salah satu penyedia komoditi yang cukup besar ya, terutama untuk gandum di dunia. Gitu sih, Miss. Oke. Aku mau bahas untuk saham AGI dan ESA yang tadi banyak ditanyain. AGI itu aku udah bahas ya tadi ya. Intinya tuh bakalan ada normal correction sampai sekitaran, aku turunin dulu chartnya biar kelihatan. Ouch. Jadi kecil deh. Oke, tadi aku ada bilang nunggu normal correction sekitar level 2000-an, 2050 atau 2000-an gitu. Dan secara fundamental sih sebenarnya masih menarik ya. Cash flow-nya dia sangat bagus sekali untuk AGI. Terus kemudian untuk ESA ini masih jadi watchlist kita banget. Dia lagi konsolidasi antara level 1310 sampai 1530 gitu. Jadi untuk ESA ini masih oke lah gitu. Kita wait and see dulu aja. Jangka menengahnya untuk Mtrade kita nggak apa-apain, masih cuan sekitaran 218 sampai 234%. Sedangkan untuk jangka pendeknya kita udah jualan dan wait and see untuk buy on weakness lagi gitu. Semoga bisa buy on weakness gitu ya, karena patternnya ESA masih bagus. Terus kemudian selain itu kita lagi watch untuk Saratoga yang tadi udah mulai aktif lagi, dan kayaknya nih bakalan breakout lagi sih. Kita tuh sebenarnya expect Saratoga tuh konsolidasinya lumayan lama, tapi ini kayaknya konsolidasinya nggak lama-lama deh. Ini uptrend banget, dan 4 hari konsolidasi volumenya kecil, agak-agak turun gitu. Kita sebenarnya expect dia agak-agak lama ke sideways ke kanan, bentuk flag gitu. Ya kalau sampai dia nanti breakout lagi, kita akan buyback lagi buat jangka pendeknya. Nah kita lihat Saratoga
jangka menengahnya MTrade masih ada di 34-35%. Teman-teman kalau diperhatikan sekarang kita udah mulai banyak nge-hold untuk jangka menengah ya. Oke. Afif tuh kamu dipuji tuh sama Pak Teddy Polandra tuh, kamu harus traktir Pak Teddy. Oke. Ya, anyway, Sartoga masih jadi watchlist kita. Jadi kita masih suka nunggu dia koreksi, nunggu dia turun lagi malahan. Jadi yang ARB hari ini turun, ya yang swing trading, profit taking dulu. Tapi yang jangka menengah justru malah masih nge-hold. Swing trading kalau udah jualan kita nunggu dia turun buat masuk lagi. Semoga nggak bingung. Dan satu lagi yang menarik, yang buat aku chartnya cakep banget. Sekarang masih cakep adalah ACES. Dan ini lebih menarik untuk jangka menengah daripada sektor pakan ternak atau semen atau kertas tadi, karena udah breakout dari stage satunya. Ini adalah saham S Hardware sekali lagi, meskipun dia lagi konsolidasi 3 hari terakhir ya, jangka pendek probably udah keluar, tapi ini jangka menengahnya tuh masih cakep, jadi dia masih membentuk higher low gitu. Coach Afif siap ya untuk S Hardware, mungkin bisa dibahas dikit nih gitu ya. Dan sampai level 1110 pun masih oke. Jadi teman-teman yang udah jualan S Hardware mungkin bisa tungguin nih di 115 atau 1110 itu level yang bagus banget gitu. Ya, jadi ini pattern-nya kira-kira bakalan kayak gini nih. Nah, nanti kalau naik sampai 1210 bahkan bisa sampai lebih tinggi lagi sampai ke 1300, upside-nya masih lumayan. Disclaimer ya guys, aku sih udah beli ACES kayak MTrade, aku udah beli di bawah-bawah sini dan aku masih nge-hold. Aku ACES tuh aku nge-hold buat jangka menengah. Disclaimer dan disclosure karena kita udah beli duluan di bawah pada 24 Maret kemarin. Sedangkan kalau ya jangka pendeknya kita baru buyback sekitaran 1105 sampai 1115 gitu. Jadi kalau misalkan dikasih koreksi di area tersebut ya bagus lah gitu. Oke. Tebik gimana? Jadi saham-saham grup Saratoga tuh lagi menarik. Tebik ini juga sama menariknya, dia udah naik beberapa hari kemarin, swing trading profit taking, jangka menengahnya nge-hold, dan swing tradernya nunggu retracement, ntar dikasih tahu di MTrade kapan masuk lagi. Satu lagi saham dari grup Saratoga yang tadi naik adalah MPMX, tapi sayangnya saham itu agak kurang liquid, jadi kita nggak rekomendasiin tadi. Dan MDKA tadi naik lumayan tinggi. Aku akan kasih review, mungkin Afif terserah nanti kalau mau bahas saham apa yang kamu suka buat lihat secara fundamentalnya menarik dari apa yang aku mention ini, silakan ya Afif ya. Terutama dari grup Saratoga ini kalau aku lihat kok lumayan menarik gitu. Access juga boleh lah kalau kamu ada insight apa, mungkin singkat-singkat aja untuk tiap sahamnya biar bisa dapat banyak Fif gitu, jadi nggak usah panjang-panjang. Nah ini MDKA-nya tadi breakout lagi, cuman di MTrade kayaknya tadi nggak beli lagi deh karena udah di atas gitu, kita tinggal nge-hold aja yang jangka menengah. Nah MTrade terakhir agak menghindari beli di atas-atas karena IHSG lagi ketinggian baik secara teknikal maupun secara growth year to date dibandingkan dengan Asia Pasifik, dan juga secara valuasinya PE-nya juga lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Pasifik. Dan yang nanya nanti malam aku jam 8 IG live lagi enggak guys, jadi seminggu ini sampai tanggal 25 nanti IG live-nya jam 4 sore karena aku ada mau ikut kelas online buat Cikung. Oke, gimana Viv, mau bahas saham apa? Silahkan. Ya mungkin saya mulai dari AGI dulu ya Miss ya. Yoi. Ya kalau misalkan saya pribadi sebetulnya agak suka ya dengan AGI, terutama setelah saya agak sedikit mengenal bisnisnya ya. Karena kan kemarin AGI ini melonjak menjadi terkenal ketika ada COVID gitu. Padahal kalau teman-teman perhatikan secara bisnis, AGI itu bukan hanya bermain di bisnis gas untuk healthcare aja, bukan cuma untuk gas oksigen aja, tetapi juga ada gas industri. Mungkin teman-teman yang dulu ngikutin di tahun lalu, lebih tepatnya itu ngikutin AGI, kemarin sempat ada taken kontrak ya dengan Tins yang mereka akan membuat salah satu fasilitas untuk smelter mereka. Jadi nanti AGI itu mensuplai gas untuk smelter mereka gitu. Jadi mereka bukan hanya di industri healthcare aja, tapi juga di industri yang lainnya. Dan ini akan menarik karena AGI bisa main dua kaki gitu. Ketika COVID-nya naik, mereka bisa diuntungkan dengan COVID yang naik. Ketika COVID-nya turun, ya mereka masih bisa memainkan bisnis konvensionalnya gitu. Jadi seharusnya AGI secara masih menarik. Tapi memang kalau misalkan kita lihat secara dividen, AGI ini secara historis dividennya tidak terlalu besar, sehingga teman-teman yang mungkin expect akan mendapatkan dividen di masa depan ya jangan terlalu berharap di AGI gitu. Tapi memang secara bisnis menarik, dan kalau kita lihat secara profitabilitas
di tahun 2021 juga cukup menarik ya, karena memang ada cyclical dari COVID. Ya hopefully manajemen bisa lah mempertahankan kinerjanya ke depan, meskipun saya expect juga di tahun depan nggak akan seimpulsif di tahun 2021 gitu. Kemudian salah satu lagi yang cukup menarik lagi, sebetulnya ini komoditi favorit saya, itu MDKA. Karena kalau kita bicara MDKA itu komoditinya cukup lengkap ya, terutama komoditi yang berkaitan dengan new economy, yang berkaitan dengan green energy seperti copper. Kemudian kemarin di tahun ini sekitar bulan Maret atau bulan Februari lalu ya, MDKA habis akuisisi perusahaan nikel, yang ini artinya kita akan bisa melihat bahwa ke depan MDKA bukan hanya punya silver, bukan hanya punya emas, bukan hanya punya tembaga, tapi kedepannya juga punya nikel, yang ini akan sejalan dengan permintaan EV ke depan gitu. Tapi memang MDKA ya lagi-lagi ini bukan salah satu saham untuk dividen investing, karena MDKA hampir tidak, kalau saya cek hampir tidak membagikan dividen ya secara historis. Sehingga ya teman-teman, kalau favoritnya MDKA, saya lebih suka melihat secara teknikal dibandingkan dengan story fundamental yang mungkin akan diwah-wahkan ke depannya, terutama terkait dengan EV story gitu sih, Miss. Oke deh Coach Afif, thank you so much. Mungkin aku akan review dikit, summary dikit buat teman-teman semuanya ya. Thank you so much Coach Afif udah boleh leave ya. Thank you. Terus aku kan summary dikit ya buat teman-teman semuanya. IHSG-nya udah ketinggian, waspadai saham-saham yang udah di pucuk, yaitu saham-saham komoditi, baik komoditi batubara, coal maupun metals ya. Jadi MTrade sih sebenarnya tinggal nge-hold aja. Bahkan Antam tuh MTrade udah beli beberapa hari yang lalu untuk yang swing tradingnya. Jangka menengah kita masih ada semua, masih nge-hold dan masih cuannya udah 2 digit semua. Teman-teman mungkin kita lebih banyak ke watch saham-saham yang lagi di bawah. Contohnya ada sektor komoditi itu di oil, Medco Elsa, terus kemudian properti itu ada BSDE SMRA, CTRA, itu dia berpotensi kalau dia menguat patternnya bakalan kayak P1 gitu. Jadi bisa naik ke last high-nya dalam sekitaran last highest-nya dalam 1-2 bulan terakhir, seperti yang tadi aku udah kasih lihat buat teman-teman semuanya. Jadi ini aku review aja biar teman-teman nggak bingung gitu, banyak banget sahamnya yang dibahas gitu. Terus saham dari sektor yang lainnya, dari grup Saratoga kita juga masih suka, meskipun udah naik tinggi, kita banyak nungguin di retracement-nya. Baik untuk AGII, Saratoga sendiri, terus kemudian ada TBY, kita nunggu di area retracement-nya. Untuk jangka menengah kita masih hold semua dan masih untung sekitaran 2 digit semua gitu, jadi belasan sampai puluhan persen. Surya Esa Perkasa kita masih watch juga, menarik, masih oke. Kita mau buy on weakness, nanti kita akan kasih tahu di MTrade secara real time buy on weakness di level berapa. Jangka menengah kita masih hold, cuannya udah 200% lebih. Kira-kira itu yang menarik. Dan juga untuk jangka menengah ada saham S Hardware yang sekarang lagi koreksi normal dan patternnya cakep banget gitu ya. Untuk Java katus dulu terpaksa. Oke. Terima kasih semuanya buat yang udah watch sore hari ini. Kasih tahu teman-temanmu ya, seminggu ini sampai Senin tanggal 25 itu IG Live-nya jam 4 sore. Terima kasih semuanya. Salam profit. Dadah. Oh ya, aku lupa jawab pertanyaan Julia nih. Masih floating profit semuanya. Bingung kalau apa nih? Nggak tahu, pertanyaannya kepotong. Bingung kapan jualannya kali ya. Ya ntar aku kasih tahu deh jualannya kapan, kalau nggak mau delay, karena aku kan Instagram live tuh end of day, end of market. Kalau nggak mau delay langsung aja join MTrade, klik link di bio saya untuk MTrade VIP, atau langsung aja ke mtrade.id, mumpung ada promo lebaran jadi lebih murah. Dadah. Jangan lupa download aplikasi MTrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.